Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, datang lagi sama kelompok kami, kelompok 4, kelompok kecil 2. Kali ini aku akan membahas mengenai konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas pegawai imigrasi, yaitu pegawai imigrasi terlibat sindikat pemerasan WNA. Kali ini aku nggak sendiri, aku ditemani oleh 4 rekan aku, yaitu Selvia Antina, Yasril, Yunus, dan Rocky. Pertama-tama, izinkan aku perkenalan, nama aku Sakila. Kali ini aku akan membahas mengenai pendahuluan. Yang pertama-tama, izinkan aku untuk memberikan apa aja sih yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua penyebab konflik kepentingan, yang ketiga alternatif solusi, yang keempat landasan teori, yang kelima metode analisis, yang keenam kesimpulan. Kali ini aku akan bahas pendahuluan, yaitu pentingnya integritas ASN. ASN berperan sebagai tulang punggung pelayanan publik yang profesional dan transparan. Integritas mereka menjadi kunci dalam menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Prinsip kejujuran, tanggung jawab, dan akuntabilitas harus dipegang teguh oleh ASN untuk memastikan pelayanan publik yang berfungsi demi kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi ataupun kelompok. Tanpa integritas, ASN beresiko menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan negara, sehingga mengganggu upaya menciptakan pemerintahan yang bebas dari korupsi. Membangun dan menjaga integritas ASN dapat dilakukan melalui pelatihan moral, internalisasi nilai berakhlak, dan pengawasan yang ketat atas perilaku mereka. ASN yang berintegritas akan mencerminkan kredibilitas institusi, mengurangi potensi konflik kepentingan, dan meningkatkan kualitas pelayanan. Selanjutnya, kita bahas mengenai kasus pegawai imigrasi. Penanganan kasus ini memerlukan evaluasi mendalam terhadap sistem pengawasan, transparansi prosedur, dan penerapan sanksi untuk memberikan efek jerah. Kejadian ini menggarisbawahi pentingnya perbaikan sistem imigrasi, mulai dari digitalisasi, layanan, hingga penerapan budaya bersih yang bebas dari pungutan liar. Kasus pegawai imigrasi yang terlibat sindikat pemerasan terhadap warga negara asing menjadi contoh nyata penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan pribadi. Dalam kasus ini, petugas imigrasi dilaporkan menggunakan ancaman terkait izin tinggal untuk memaksa WNA memberikan sejumlah uang. Tindakan yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menghancurkan kepercayaan publik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa lemahnya integritas individu serta pengawasan internal yang kurang tegas dapat menciptakan celah bagi perilaku menyimpang di dalam institusi. Selanjutnya, pembahasan penyebab konflik kepentingan akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Selvia Antina. Terima kasih Bu Sakila. Yang kedua, saya akan mempresentasikan mengenai penyebab konflik kepentingan. Yang pertama, faktor individu. Ada 4 poin. Yang pertama, rendahnya integritas moral. Kurangnya komitmen pada kejujuran dan tanggung jawab ASN menyebabkan penyalahgunaan jabatan untuk keuntungan pribadi. Yang kedua, keserakahan dan motif ekonomi. Dorongan untuk memperoleh keuntungan finansial secara cepat menjadi pemicu utama perilaku penyimpangan termasuk tindakan pemerasan. Yang ketiga, kurangnya pemahaman etika ASN. Ketidakpahaman terhadap nilai-nilai ASN berakhlak seperti akuntabilitas dan loyalitas mengakibatkan pelanggaran etika. Yang keempat, gaya hidup tidak seimbang. Tekanan ekonomi pribadi atau gaya hidup konsumtif cenderung mendorong tindakan yang menyimpang dari tugas profesional. Selanjutnya, faktor organisasi. Ada 4 poin. Yang pertama, lemahnya pengawasan internal. Ketidaktegasan dalam memonitor pegawai menyebabkan perilaku tidak etis sulit terdeteksi dan berkembang pesat. Yang kedua, tidak tegasnya penegakan disiplin. Hukuman terhadap pelanggaran kecil yang tidak jelas menciptakan ruang aman bagi pelanggaran yang lebih besar. Yang ketiga, rotasi jabatan tidak berkala. Pegawai yang terlalu lama berada di posisi strategis rawan membangun jaringan penyimpangan. Yang keempat, budaya organisasi permisif. Kebiasaan membiarkan pungli kecil berkembang menjadi budaya kerja yang merugikan integritas institusi. Yang ketiga, faktor sistem pelayanan. Ada 4 poin. Yang pertama, manualnya proses layanan. Tinggi interaksi tatap muka dalam layanan imigrasi membuka peluang untuk permintaan ilegal atau negosiasi yang tidak sah.
Yang kedua, kurangnya transparansi. Ketiadaan informasi yang jelas mengenai prosedur layanan mempersulit masyarakat dan WNA untuk memahami hak mereka. Yang ketiga, sistem pengaduan tidak efektif. Sistem pengaduan yang tidak responsif mempengaruhi tingkat kepercayaan korban untuk melaporkan pelanggaran. Yang keempat, lemahnya pengamanan data. Data penting dan sensitif seperti informasi WNA rentan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang terakhir, faktor lingkungan eksternal. Ada 3 poin. Yang pertama, keberadaan sindikat. Keterlibatan oknum pegawai dengan jaringan kejahatan terorganisir membuat pelanggaran menjadi lebih sistematik. Yang kedua, ketakutan korban melapor. WNA seringkali merasa terancam, tak memahami hukum Indonesia, atau takut konsekuensi seperti deportasi. Yang ketiga, lemahnya efek jera dari kasus sebelumnya. Ketidakjelasan atau ketidaktegasan penanganan kasus serupa di masa lalu memotivasi pelaku lain untuk melakukan tindakan serupa. Oke, sekarang dengan saya Yunus Taufik. Alternatif solusi poin ketiga. Solusi untuk faktor individu. Pertama, penguatan integritas ASN melalui pelatihan etika dan internalisasi nilai ASN berakhlak secara konsisten untuk memastikan pegawai memiliki moral tinggi di tengah potensi tekanan dan godaan. Lalu, pelaksanaan konseling psikologis secara berkala sebagai media untuk membantu pegawai menangani konflik internal dan membangun mentalitas kerja yang positif. Kemudian, audit gaya hidup pegawai untuk mendeteksi indikasi penyimpangan sejak dini, terutama yang terkait dengan pola konsumtif berlebihan dan tekanan finansial pribadi. Dan peningkatan pemahaman tentang etika profesi agar pegawai mampu menjalankan tugas secara akuntabel, loyal, dan penuh tanggung jawab kepada masyarakat. Poin berikutnya, solusi untuk faktor organisasi. Pengawasan aktif oleh pimpinan dalam bentuk monitoring perilaku dan kinerja bawahan untuk mencegah potensi tindakan penyimpangan di awal. Kemudian, ada penegakan disiplin yang tegas dan transparan dengan pemberian hukuman yang berlandaskan regulasi, sehingga menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran. Yang ketiga, rotasi jabatan secara berkala untuk meminimalkan terbentuknya jaringan atau sindikat kejahatan di posisi strategis tertentu. Dan membangun budaya kerja bersih melalui internalisasi prinsip-prinsip zero tolerance terhadap praktik pungli dan gratifikasi. Poin berikutnya, solusi untuk sistem pelayanan. Implementasi digitalisasi layanan untuk mengurangi interaksi fisik antara petugas dan pengguna, mengoptimalkan pembayaran non-tunai, dan memungkinkan masyarakat memantau status permohonan secara online. Kemudian, menerapkan prosedur operasional standar atau SOP yang transparan dengan publikasi alur layanan, biaya resmi, dan waktu penyelesaian sehingga masyarakat dapat mengakses informasi pelayanan secara lengkap. Penyediaan whistleblowing sistem anonim yang aman untuk mendukung pelaporan masyarakat terhadap indikasi penyimpangan tanpa rasa takut akan timbal balik negatif. Yang terakhir, pengamanan sistem data yang ketat dengan teknologi terkini yang mencatat dan memantau jejak akses data untuk mencegah penyalahgunaan informasi warga negara asing. Poin selanjutnya, solusi untuk faktor lingkungan eksternal. Penguatan sinergi dengan aparat penegak hukum untuk membongkar jaringan sindikat kejahatan dan memberikan sanksi hukum bagi pelaku yang terlibat. Yang kedua, penyediaan layanan bantuan multibahasa untuk membantu warga negara asing memahami prosedur hukum, hak-hak mereka, dan langkah antisipasi terhadap potensi ancaman. Lalu, publikasi besar-besaran terkait anti pungli dengan pemasangan informasi di tempat strategis seperti kantor instansi, kantor imigrasi, agar masyarakat memahami pentingnya mematuhi prosedur resmi tanpa memberi uang tip atau uang tambahan. Poin terakhir, solusi komitmen individu pegawai imigrasi. Mengutamakan nilai berakhlak dengan melayani masyarakat secara adil, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan publik tanpa memandang status sosial maupun kewarganegaraan. Menolak gratifikasi dalam bentuk apapun, baik uang atau barang, sebagai langkah menjaga integritas pribadi dan institusi. Lalu, menjaga kerahasiaan data, khususnya informasi sensitif terkait izin tinggal dan status imigrasi untuk menghindari penyalahgunaan oleh oknum. Dan terakhir adalah melaporkan tindakan penyimpangan yang ditemukan selama pelaksanaan tugas kepada pimpinan atau unit pengawasan untuk mendukung budaya kerja transparan. Terima kasih. Selanjutnya, ada poin keempat, yaitu landasan teori, yang dimana membahas tentang yang pertama, pengertian konflik kepentingan.
Poin 1. Kondisi pemengaruh objektivitas tugas, yaitu konflik kepentingan terjadi ketika pegawai negeri terpengaruh kepentingan pribadi, sehingga keputusan yang dibuat tidak lagi netral atau profesional. Yang kedua, aspek keuntungan pribadi, yang dimana kepentingan pribadi ini dapat berupa keuntungan finansial, keuntungan hubungan, atau tekanan dari pihak tertentu. Selanjutnya, ada imbas terhadap kepentingan publik, yaitu ketidakobjektifan yang muncul dapat mendatangkan kerugian pada masyarakat luas dalam bentuk pelayanan buruk atau pelanggaran aturan. Selanjutnya ada unsur-unsur konflik kepentingan. Yang pertama, posisi jabatan resmi. Konflik kepentingan diawali dari adanya akses, kuasa, atau tanggung jawab tertentu yang dimiliki seorang pejabat. Yang kedua, eksistensi kepentingan pribadi, yaitu terjadi ketika pegawai lebih mementingkan tujuan pribadi dibandingkan amanat publik. Dan yang ketiga, benturan antar kepentingan, yang dimana kepentingan pribadi menantang tugas dan fungsi resmi jabatan sehingga keduanya tidak dapat harmonis. Dan yang keempat, dampak merugikan kepentingan publik, yang dimana keputusan yang diambil lebih menguntungkan individu daripada masyarakat luas. Dan yang terakhir, penyalahgunaan wewenang, yang dimana jabatan digunakan untuk keuntungan finansial, ancaman, atau hubungan kelompok tertentu. Selanjutnya ada jenis-jenis konflik kepentingan. Yang pertama, konflik kepentingan aktual, yaitu konflik ini benar-benar terjadi dan telah memengaruhi pengambilan keputusan, seperti menerima gratifikasi atau memeras. Yang kedua, konflik kepentingan potensial, yang dimana terdapat peluang besar terjadinya konflik. Meskipun belum dilakukan pelanggaran, situasi ini dapat berkembang jika tidak dicegah. Selanjutnya, konflik kepentingan persepsional, yang dimana walaupun belum ada bukti, publik menilai ada potensi benturan kepentingan. Hal ini dapat merusak kepercayaan masyarakat kepada lembaga atau pegawai. Selanjutnya ada bentuk konflik kepentingan di lingkungan ASN, yaitu penyalahgunaan jabatan. Pegawai menjadikan otoritas yang dipercayakan negara untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Selanjutnya ada gratifikasi atau suap. Memperoleh barang, fasilitas, atau uang sebagai imbalan mempermudah pengurusan layanan. Selanjutnya ada nepotisme. Memprioritaskan keluarga atau teman tanpa mempertimbangkan kompetensi dan keadilan. Selanjutnya ada pemanfaatan informasi rahasia. Data internal digunakan untuk tujuan pribadi, seperti penjualan informasi tanpa izin. Selanjutnya ada pemerasan, meminta keuntungan finansial dengan ancaman menggunakan kuasa yang dimiliki terhadap warga atau pihak tertentu. Selanjutnya ada keputusan tidak netral, mengenakan prevensi atau dalam pengambilan kebijakan atau keputusan administratif. Selanjutnya ada nilai dasar ASN yang berakhlak. Yang pertama ada orientasi pada pelayanan. Memastikan pegawai berfokus pada kebutuhan masyarakat dengan memberikan pelayanan yang cepat, adil, dan transparan. Selanjutnya ada akuntabilitas. ASN harus bertanggung jawab atas kinerja dan setiap penggunaan kewenangan dengan mendokumentasikan seluruh prosedur secara terbuka. Selanjutnya ada kompetensi berlanjut. Dorongan untuk terus belajar dan meningkatkan kemampuan teknis maupun soft skill yang relevan dalam menjalankan tugas. Poin selanjutnya yaitu harmoni sosial. ASN diharapkan menjaga persatuan dan menghargai keberagaman baik di internal maupun eksternal institusi. Selanjutnya ada loyalitas tanpa pamrih. Kesetiaan ASN diarahkan pada nilai-nilai negara dan tidak condong pada kepentingan politik individu atau kelompok tertentu. Selanjutnya ada kemampuan adaptasi. ASN harus tanggap terhadap perubahan kebijakan atau kondisi di lingkungannya secara cepat dan efektif. Dan yang terakhir, kolaborasi lintas lembaga. Pegawai didorong untuk bekerja sama dengan berbagai unit kerja maupun pemangku kepentingan eksternal untuk menyelesaikan tugas dengan efisiensi yang tinggi. Yang kelima, metode analisis. Oke, kita analisis dengan fishbone ya. Yang pertama, mengidentifikasi faktor manusia. Rendahnya moral, integritas, dan pemahaman nilai ASN berakhlak seringkali menjadi akar masalah perilaku menyimpang dalam lingkungan kerja. Yang kedua, analisis metode kerja, SOP yang tidak berjalan konsisten, dan pengawasan yang lemah berkontribusi pada peluang pelanggaran. 3. Teknologi yang kurang optimal.
Sistem digitalisasi, penggunaan CCTV, serta mekanisme audit belum sepenuhnya mendukung mencegah penyimpangan. Keempat, pengelolaan data, lemahnya pengamanan informasi pemohon membuka potensi penyalahgunaan data oleh oknum pegawai. Yang kelima, lingkungan kerja dan manajemen, budaya permisif terhadap pungli serta ketidaktegasan pengawasan dan sanksi dari pimpinan memperburuk risiko konflik kepentingan. Yang kedua, kita menggunakan analisis SWOT. Ada 4 cara untuk menggunakan analisis SWOT ini. Yang pertama, kekuatan. Instansi imigrasi memiliki dasar hukum kuat, SDM profesional, dan teknologi yang berpotensi mendukung pelayanan bersih. Yang kedua, kelemahan. Pengawasan belum maksimal, banyaknya oknum yang menyalahgunakan jabatan, dan proses layanan tatap muka yang rawan pungli menjadi tantangan besar. Ketiga, peluang. Digitalisasi layanan keimigrasian, reformasi birokrasi, dan dukungan masyarakat terhadap pelayanan bersih menjadi peluang perbaikan signifikan. Yang keempat, ancaman. Sindikat kejahatan, turunnya kepercayaan publik terhadap instansi negara, serta rusaknya citra negara apabila konflik kepentingan harus terjadi. Dari semua materi yang telah kita presentasikan, kesimpulannya akan saya jelaskan. Kesimpulan dari penyebab utama konflik kepentingan yaitu 1. Rendahnya integritas moral. Beberapa pegawai imigrasi tidak memiliki komitmen kuat terhadap tanggung jawab dan kejujuran sebagai ASN, sehingga menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Yang kedua, pengawasan internal yang lemah. Kurangnya pengawasan dari atasan membentuk praktik penyimpangan sulit terdeteksi sejak dini, sehingga memberikan ruang bagi perilaku korupsi. Yang ketiga, budaya kerja permisif. Lingkungan kerja yang terlalu mengabaikan pelanggaran kecil seperti pungutan liar menciptakan budaya permisif yang memungkinkan pelanggaran lebih besar terjadi. Poin selanjutnya, sistem manual rentan penyalahgunaan, yaitu layanan berbasis tatap muka yang tinggi memudahkan negosiasi ilegal antara petugas dan masyarakat. Selanjutnya, teknologi dan pengamanan data yang belum optimal. Lemahnya pengamanan data administratif memungkinkan informasi sensitif disalahgunakan oleh oknum tertentu untuk kepentingan pribadi. Rekomendasi solusi. Yang pertama, digitalisasi layanan. Digitalisasi layanan imigrasi untuk seluruh proses layanan, mulai dari pengajuan visa, pembayaran, hingga pemantauan status, dilakukan secara daring untuk mengurangi tatap muka langsung. Yang kedua, penerapan nilai ASN berakhlak. Internalisasi nilai seperti akuntabilitas, kompetensi, dan loyalitas melalui pelatihan rutin untuk membentuk pegawai yang berintegritas. Poin selanjutnya, pengawasan ketat dan transparan. Peningkatan pengawasan dengan memanfaatkan sistem digital, CCTV, monitoring aktif oleh atasan, serta kanal pelaporan pelanggaran yang aman dan anonim. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.